buah salak, buah paya. Yang jawab salamnya kompak, saya doain bakalan jadi orang kaya. Kaya apa? Kaya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidina Muhammad wa ja'alana min khairi ummah mutabiqan bi ayatillah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa mazzid wa 'azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamil muttaqin sayyidil mursalin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil muhkami tanzil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-imam Bushri Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun 'alal ummami. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin amin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamidin walhamdulillahi rabbil. Usapin ke muka Bu. Nah udah pulang sholat dah, udah amin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami muliakan Hadratul Fudala'il Kiram Jami'ul Masyayikh wal Asatidah alladhi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Terkhusus yang saya muliakan guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Ada Al-Mukarram Kiai Haji Acep Aib Raharja, ada juga Al-Mukarram Al-Ustadz Yusafruddin, ada juga Al-Mukarram Al-Ustadz Karman, Al-Mukarram Al-Ustadz Amildani, dan juga seluruh jajaran asatidah yang mohon maaf jikalau namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Dan juga yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, ayah Bapak RT nak, Bapak RW ayah, Bapak Kadus ayah. Kita doakan mudah-mudahan Bapak RT yang rajin ngaji tahun depan mudah-mudahan bisa jadi lurah di Kalimantan. Karena di sana belum milih lurah. Mau PRT jadi lurah. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini yang dalam keadaan sakit, Allah sembuhin penyakitnya. Yang dalam keadaan sulit, Allah angkat kesulitannya. Yang punya hutang mudah-mudahan pulang dari mari dapat duit segeplok biar bisa lunasin hutangnya. Yang aminnya kenceng tawar punya hutang tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, prinsip ngaji saya satu, ya. Saya mah kalau ceramah satu prinsipnya apa? Singkat, jelas, padat. Apa Bu? Singkat, jelas, padat. Yang penting pulang dari sini kita dapat berkah. Berkat. Berkah Bu, ini kan kita datang pengajian kayak begini barokah, betul? Sekali lagi jawab yang kompak, singkat, jelas. Syukur-syukur pulang dari sini kita dapat syukur-syukur kita juga nanti bakal nenteng nah baru berkat. Saya bawain dah. Ya Allah. Ibu bapak pulang bawa tentengan, saya juga pulang bawa tentengan. Tapi beda, ibu bapak pulangnya bawa berkat, saya mah pulangnya bawa amal. Amplop nih ibu-ibu sehujan sama bapak sama saya. Tadi berkat, sekarang amplop. Emang begini nih, kalau ngaji malam-malam, kalau ditanyanya suka kagak kombinasi Pak. Ya, makanya kalau saya tanya jawabannya yang pada takut salah kan? Pada keras. Siap Ibu? Alhamdulillah. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, atas taufik dan hidayah serta inayahnya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Harapan akhir kita jikalau pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga di taman-taman surga akhirat. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju ke tempat ini menjadi wasilah bertambah barokahnya hidup kita, sehingga duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan lahir batin, sehat walafiat, sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah lancarkan dan barokahkan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada sosok manusia pilihan, manusia yang manakala namanya kita sebut maka akan tenang hati kita, manusia yang manakala namanya kita puja-puja maka turunlah jaminan syafaatul ujmanya. Siapa lagi yang menjadi payungnya umat, yang memberikan kesejukan di dalam hati, yang memberikan ketentraman di dalam jiwa, yang memberikan ketenangan di kehidupan. Basyarun lakal basyar. Beliau sangat cinta kepada anak yatim, beliau sangat sayang kepada fakir miskin. Mari sama-sama kita haturkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Assalamu alayka ya Rasul ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka. Yang kencang apa Bu? Bantuin saya, dari tadi saya gerokan mulu. Ya. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Sekali lagi yang keras. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Alhamdulillah. Bersyukur yang kedua kalinya saya kepada Allah
di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa duduk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sebab tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang duduk di dalamnya pun merupakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul. Karena pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah baiknya pada malam hari ini kita sama-sama diawali dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir dalam peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasilah. Hadirnya kita di Maulid ini, kita bisa duduk berkumpul, bahkan kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Sebab saya yakin walaupun rumah ibu-ibu sama rumah bapak-bapak saling berdekatan, saya yakin walaupun dekat tapi jarang ketemu. Betul? Kadang-kadang ketemunya mah di tempat hajatan, lagi kondangan. Betul? Tapi syukur alhamdulillah, berkat peringatan Maulid kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Sebab kata Rasul, barang siapa orang yang rajin bersilaturahmi, pertama umurnya bakalan dipanjangin oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Sebab saya yakin jikalau seandainya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Ijrail untuk menyambut nyawa di antara kita, ketika Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat Ijrail, kata Allah, Ijrail kadia. Ini Allah. Ada apa ya Rabb? Tolong turun ke Kemang. Kemana? Ke musola Darul Hasanah. Ngapain ya Rob? Tolong cabut nyawa hambaku. Siap ya Rob, kata malaikat Ijrail. Turun malaikat Ijrail ke Kemang. Pas nyampe musola ini malaikat Ijrail bingung. Ternyata di musola lagi banyak orang. Lupa nanya sama Allah, pengen nyabut nyawa siapa? Ya Rob, ini saya sudah sampai musola. Pas saya sampai musola, di situ banyak orang. Ini saya nyabut nyawa siapa ya Rob? Kata Allah, tolong cabut nyawa hambaku ibu-ibu. Kata Allah, yang pakai kerudungannya mengsong. Benarkan ibu-ibu. Dipelototin sama Ijrail. Kata Ijrail, mana nih ibu-ibu yang kerudungnya mengsong? Oh, dipelototin atu-atu. Oh, ada no di belakang, kata Ijrail. Dipelototin sama Ijrail. Pas dipelototin sama Ijrail, kata Ijrail, ya Rob, ini ibu-ibu yang kerudungannya mengsong lagi khusyuk dengerin ustadznya ceramah. Kira-kira gimana? Lanjutin jangan. Apa kata Allah? Jangan, panjangin umurnya. Alhamdulillah. Orang yang sering silaturahmi umurnya dipanjangin oleh Allah Subhanahu. Nanya lagi Ijrail, sampai kapan ya Rob? Sampai bubar pengajian. Nah, makanya ibu-ibu yang kerudungannya mengsong jangan keluar dari musola. Ya, keluar dikit dijegat sama Ijrail. Ya Allah. Umur kita dipanjangin, alhamdulillah. Yang kedua, siapa orang yang rajin silaturahmi, rizkinya bakal ditambah oleh Allah Subhanahu. Apa buktinya tuh? Lihat depan ibu ada pisang, gede bener itu pisang. Ya,
Ada pisang, ada kue, ada gorengan. Depan saya mah kagak ada. Ya. Itu pisang gede-gede. Kan ibu-ibu kalau nemu pisang itu kan di tempat hajatan doang. Ya. Sambil makan, sambil masukin ke tas, sayang anak gitu. Ya. Tapi coba tuh lihat tuh bapak-bapak kopi asam mau doang. Sampai kembung gratis. Besok di rumah ngopi kudu beli. Betul. Gorengan, pisang, segala macam kue banyak gratis tuh. Wasilah kita duduk di sini, kita bisa silaturahmi, rezeki kita ditambahin oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Udah dulu Bu, 3 tahun yang lalu ya, zaman corona kita susah buat ngumpul kayak begini, betul? Lah iya, jangankan ngumpul kayak begini, suami istri naik motor goncengan kagak boleh. Giliran sama ojek boleh, kan kacau. Ya. Yang kasihannya teman saya Bu, di teman saya nikah pas corona. Udah kelar nikah, namanya pengantin baru ya, malam-malam pengen ibadah. Dicolek sama teman saya istrinya, dicolek tuh. Apa kata istrinya? Awas, jaga jarak. Wah, kata istrinya nih, corona, jangan deket-deket. Terus kata teman saya, atuh kan lagi pengen yang udah di situ, atuh kan gak sampai, sambung pakai paralon. Disuruh sambung pakai paralon. Gak boleh deket-deket ya Allah. Padahal orang Kemang itu saya lihat kalau lagi corona itu keyakinannya kuat ya Pak. Nah iya, sebab prinsipnya satu, orang yang pakai masker aja mati, orang yang kagak pakai masker juga ikut nguburin. Atau mati mah jangan ngajak-ngajak gak Bapak? Ya Allah. Tapi meskipun kita meninggal di musola lagi ngaji kayak begini, kira-kira bagus apa tidak Pak? Kita meninggal pas lagi ngaji bagus apa tidak? Ibu-ibu meninggal di musola kira-kira bagus apa tidak? Orang meninggal di musola bagus apa tidak? Orang meninggal di masjid bagus apa tidak? Ah belum tentu. Kalau ke masjid nyolong kotak amal, ya jore gak boleh. Untung-untungan kalau ketahuan gebugin ya. Tapi syukur alhamdulillah corona udah hilang, alhamdulillah. Peringatan Maulid bisa kita adakan lagi, alhamdulillah. Ustaz jadi senang kalau kayak begini. Ya, udah mah corona susah. Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi zaman sekarang itu Bu, Pak, ngumpulin orang buat duduk di pengajian itu agak susah. Betul tidak? Beda sama dangdutan. Dangdutan biar kata kagak diundang aja pada datang. Betul. Dangdutan di Pabuaran orang Kemang pada nyorok ke sono, ngapain nonton SK, nonton Pamilis, kagak diundang tahu datang. Betul tidak? Tapi coba pengajian ya Allah sama Pak RW diumumin, ibu-ibu bapak-bapak jangan lupa bulan depan pengajian di rumah Pak RW. Bulan yang lalu Hamin seminggu dikabarin lagi, bapak-bapak jangan lupa minggu depan pengajian di rumah Pak RW. Hamin 1 dikabarin lagi, bapak-bapak jangan lupa besok pengajian di rumah Pak RW. Pengajian habis Isya, habis maghrib diumumin lagi, bapak-bapak jangan lupa bentar jam 8 habis Isya pengajian di rumah Pak RW. Jangan lama-lama datang ya. Tuh. Pas udah waktunya mah yang datang itu lagi. Betul tidak? Sepi kalau pengajian mah ya Allah. Ya. Itu Pak RW kan pengajian tiap bulan di rumahnya. Yang datang itu lagi ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Makanya yang saya kagumi itu ibu-ibu ya Allah. Coba lihat bapak-bapak sama ibu-ibu, banyakkan ibu-ibu kayaknya. Betul tidak? Sebab ibu-ibu mah sesibuk apapun di rumah, waktunya ngaji mah pada ngaji. Betul tidak? Biar kata di rumah sibuk cucian banyak ngurus anak, jamnya ngaji mah pada datang. Betul tidak? Dan kerennya lagi ibu-ibu kalau ngaji itu baskom muter 3 kali. Ya, nah iya kan saya tahu, saya ngajar ibu-ibu juga. Itu baskom muter 3 kali itu Pak tuh. Putaran pertama buat ustadz yang ceramah. Udah marecehan 1000-an 2000 di amplopin, tebel bener itu amplop. Dikira ustadz 500.000 cuma 20.000 kan suwe. Ya Allah. Itu putaran pertama. Putaran kedua buat kas musola. Putaran ketiga buat kas rajaban. Tuh, ibu-ibu ngaji
baskom muter 3 kali. Coba bapak-bapak, emang ada baskom muter 3 kali? Sholat Jumat aja kadang-kadang pura-pura tidur, keropak lewat. Besok kalau baskom muter 3 kali di pengajian bapak-bapak, saya yakin bulan depan mau datang lagi pengajian. Lagian ngaji baskom muter 3 kali di rumah Pak RW kan suwe. Ya Allah, tuh ibu-ibu tuh, ya Allah. Apalagi ibu-ibu sebelum pengajian selawatan dulu, betul tidak Bu? Di sini pengajian hari apa Bu? Hari Minggu. Pengajian mulai jam 8 tuh jam 7 ustaznya udah selawatan. Sholli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, sebab itu ustazah pengajian jam 8 jam 7 udah sholawatan, setengah jam sholawatan udah yang datang emak-emak. Ya Allah, udah mah Pak, kalau emak-emak itu ngaji perebut pojokan tuh emak-emak tuh. Ya, kemana yang mudanya? Yang sibuk tetap sih, yang nyuci tetap yang masak tetap kadang-kadang dijawab sama ibu-ibu yang lagi nyuci. Apa kata ibu-ibu yang lagi nyuci? Ibu-ibu, saya kagak ngaji karena saya lagi nyuci kolor semalam ngompol 3 kali. Amazing, luar biasa, ngompol 3 kali, beser itu mah ya. Kebanyakan minum kopi. Ya Allah, tuh. Ya, makanya ngaji Bu ya. Ngaji kalau kita ngelihat waktu luang susah, yang ada sempetin ngaji, betul tidak? Ini bapak-bapak juga sama ya. Sebab kata Rasul, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah, manakala kalian menemukan taman-taman surga, fartau, maka singgahlah kalian, kata Rasul. Ketika Rasul berkata demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, memang di dunia ini ada surga? Ada. Jikalau di dunia ini ada surga, yang seperti apakah surga tersebut? Apa kata Rasul? Yang dimaksudkan sebagai taman-taman surga dunia yaitu halaqah dzikr, halaqal ilm, atau halaqal salawat. Perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan tersebut orang-orang yang ada di dalamnya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu. Orang-orang yang ada di dalamnya mereka berselawat kepada Rasul. Orang-orang yang ada di dalamnya mereka mengkaji ilmu agamanya Allah Subhanahu. Maka orang-orang yang hadir di tempat pengajian tersebut mereka secara tidak langsung sedang hadir di taman-taman surga akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau tanya Bu, kira-kira orang yang masuk ke surga itu apakah semua orang bisa masuk ke dalam surga? Belum tentu. Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Orang yang diridhoi oleh Allah baru bisa masuk ke dalam surga. Begitupun dengan pengajian kita pada malam hari ini. Ini kita semua nih Pak, Bu, ini kita semua sedang ada di taman surga dunia. Maka orang-orang yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk bisa duduk di taman-taman surga dunia. Alhamdulillah. Dan insya Allah, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk bisa duduk di taman-taman surga dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga izinkan kita untuk bisa duduk berkumpul di taman-taman surga akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang duduk di majlis ilmu 1 jam dia duduk di majlis ilmu, maka pahalanya sama dengan melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Ibu udah pernah sholat 1000 rakaat? Bapak udah pernah sholat 1000 rakaat? Nah, boro-boro. Kadang-kadang sholat tarawih aja yang 23 ngelihat jadwal imam.
Oh, ini imamnya cepet buat terawih ini imamnya lama agak-agak. Kadang-kadang sholat di awalnya doang, malam pertama, malam kedua, malam ketiga penuh itu musola. Di akhir, di ujung, cuman ustadz sama anaknya doang di situ. Ya Allah. Tapi wasilah kita duduk di majelis ilmu 1 jam, pahalanya sama dengan kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, barang siapa yang duduk di majelis ilmu 1 jam, dia duduk di majelis ilmu, maka pahalanya sama dengan nengokin orang sakit sebanyak 1000 orang. Ibu pernah nengokin orang sakit? Pernah nengokin orang sakit, Ibu? Kadang-kadang tetangga sakit aja kagak dilongok. Udah nyampe rumah sakit juga kagak dilongok, udah sekarat baru dilihatin dilongok. Ya. Nah iya. Ya kan kita nengokin orang sakit butuh modal, Pak. Betul tidak? Betul. Kadang-kadang kita nengokin orang sakit lengok. Pak RW sakit dijungkin sama Pak RT. Kata Pak RT, "Weh, lu sakit apa sih?" Nggak tahu sakit apaan. Emang apa yang dirasa? Nggak tahu, nggak ada yang dirasa. Emang kenapa? Lah iya, coba lu bawa jeruk mah ada kali yang dirasa-rasa asam-asam begitu. Butuh modal. Ini kadang-kadang kita nengokin orang lengok, nggak bawa apa-apa. Kadang-kadang yang ada di rumah sakit makanan kita habisin. Betul tidak? Tapi wasilah kita duduk di majelis ilmu 1 jam, pahalanya sama seperti kita nengokin 1000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Yang terakhir, siapa orang yang duduk di majelis ilmu, dijelaskan dalam kitab lupa saya kitab apa ya, Lubabul Hadith karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? "Man intaqala yata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yaqtuwa." Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkah. Alhamdulillah. Ini tadi kita dari rumah mau kemari, sebelum kita pakai sendal, sebelum kita melangkah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Maka insya Allah bubar kita dari pengajian ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Apalagi pada malam hari ini kita datang, kita ngaji dalam rangka peringatan Maulid, betul tidak? Ini kumpulnya kita di sini, ini sebagai bukti bahwasanya masyarakat Kampung Kemang Sabrang, ya Kemang Sabrang nih ya, berbahagia, gembira dengan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kata Al-Imam Bushri, apa kata Imam Bushri? Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal ummami. Muhammadun, ketika disebutkan nama Muhammad, maka akan tenang hati kita. Ketika disebutkan nama Muhammad, telaga Al-Kausar yang sedang mengalir berhenti seketika hanya untuk mendengarkan orang-orang yang menyebut nama Muhammad. Ketika disebutkan nama Muhammad, surga berkata, "Ya Allah, aku rindu kepada orang-orang yang suka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal ummami." Muhammad mensyukuri atas lahirnya Nabi Muhammad, mensyukuri atas maulidnya, atas adanya Nabi Muhammad, fardun alal ummami, hukumnya wajib bagi setiap umat. Alhamdulillah. Makanya kita pada malam hari ini hadir di sini, ini sebagai bukti kita bahwasanya kita gembira, kita senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, "Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, kul, katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Apa rahmat Allah yang dimaksudkan di sini? Para ulama menafsirkan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, kata Allah, bergembiralah.
Jadi atas lahirnya Nabi Muhammad, pertama kita wajib bergembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bergembira menyambut atau memperingati maulidnya Nabi, di dunia kita mendapatkan keberkahannya sehingga bisa berjarah ke makam Rasulullah melalui haji dan umroh. Mudah-mudahan dan kelak di akhirat nanti kita juga mendapatkan syafaatul ujmanya. Amin ya rabbal. Ibu pengen umroh ibu? Ibu pengen naik haji? Udah daftar belum? Ya belum, gimana mau berangkat, daftar aja belum. Tapi ada bu ibu-ibu ya, orang Bogor ini ibu-ibu rajin ngaji. Dari hari Senin sampai hari Senin lagi ngaji nggak pernah putus. Ini ibu-ibu. Hari Senin di RW 1, hari Selasa di RW 2, hari 3 hari Rabu di RW 3. Terus menerus seminggu ngaji nggak pernah putus. Nih ibu-ibu. Sampai suatu ketika dapat jadwal pengajian di kampung sebelah, kudu nyebrang jalan kayak begini. Ini ibu-ibu pas mau nyebrang jalan tengok-tengok, takut ada mobil. Tengok, takut ada mobil. Pas nyebrang ditubruk sama mobil. Pingsan ini ibu-ibu. Dibawa ke rumah sakit sama yang nubruknya. Pas ibu-ibu ini siuman, kata supirnya, ya Allah Bu Haji maafin saya. Ini mas saya yang salah, dikira saya kagak ada orang, dikira saya kedebong pisang, makanya saya tabrak. Kata ibu-ibu, soe gua disangka kedebong pisang. Maafin saya Bu Haji, ini masalah saya, kata supirnya. Terus kata ibunya, ya Allah Bapak jangan panggil saya Bu Haji. Kenapa? Karena saya belum naik haji. Terus kata supirnya, ibu belum naik haji? Belum. Gimana kalau tahun depan ibu saya berangkatin haji sebagai permohonan maaf saya? Yang benar Bapak, beneran. Singkat cerita ini ibu-ibu tahun depan berangkat haji. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu Kemang Sabrang, kalau kepengen buru-buru naik haji, ntar dulu belum kelar, jangan ketawa dulu apa ya. Ibu-ibu kalau pengen buru-buru naik haji, kalau lagi ngaji ke Kemang Limus misalkan, pas mau nyebrang tengok-tengok dulu. Kalau belum ada mobil jangan lewat ya. Kalau ada odong-odong jangan dulu, odong-odong mah biarin deh. Angkot jangan, beca apalagi ya. Ada mobil bagus, oh mobil bagus nih, bannya 4 nih ya, Fortuner, baru nyebrang. Biar apa? Biar ditabrak ya. Naik haji kagak modal, iya ya Allah. Betul tidak? Alhamdulillah. Itu mati aja alhamdulillah ibu-ibu mah ya Allah. Sebab dulu ibu pada malam 12 Rabiul Awal, malam yang tadinya gelap gulita tiba-tiba terang. Karena pada malam tersebut lahirlah baginda Nabi besar Muhammad. Seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini semuanya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Malaikat bersujud kepada Allah mengungkapkan rasa kegembiraannya atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Tumbuhan, hewan semuanya bertasbih kepada Allah mengungkapkan rasa kegembiraannya atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Dari sekian banyak makhluk yang bahagia, yang gembira dengan kelahiran Nabi, ada satu makhluk yang kagak senang dengan kelahiran Nabi. Siapa? Yaitu iblis. Iblis temannya Jadi jikalau ada orang yang kagak suka dengan peringatan maulid, dia nggak senang dengan peringatan maulid, berarti itu orang temannya setan gitu apa? Ya Allah. Tuh. Makanya kudu kita bahagia, kita senang dengan kelahiran Nabi. Ini kita ngadakan pengajian kayak begini, bukti kita senang atas lahirnya Nabi, betul tidak? Dulu Abu Lahab, kenal ibu Abu Lahab? Ono orang tongkono ke atas, ono Abu Lahab tuh. Ya, Abu Lahab pamannya Nabi. Semasa hidupnya ini Abu Lahab musuhin Nabi. Ini Abu Lahab sampai matinya kagak beriman sama Nabi, bahkan mau ngebunuh Nabi ini Abu Lahab. Singkat cerita meninggal Abu Lahab, ada ulama bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut ulama tersebut melihat Abu Lahab sedang disiksa di dalam neraka api jahanam dengan siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat panas.
Tapi ketika memasuki hari Senin, siksaan Abu Lahab diangkat oleh Allah. Bahkan keluar dari tangan Abu Lahab yaitu air, sehingga ia bisa minum dari air tersebut. Ditanya sama ulama ini, wahai Abu Lahab, saya perhatikan engkau telah disiksa oleh Allah dengan siksaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika hari Senin, kenapa siksaanmu diangkat oleh Allah? Bahkan dari jari jemarimu keluar air sehingga engkau bisa minum dari air tersebut. Apa kata Abu Lahab? Kata Abu Lahab, dulu semasa aku hidup aku tidak cinta kepada Nabi. Bahkan aku musuhin Nabi. Tapi dulu ketika Muhammad dilahirkan, aku sempat senang. Kenapa? Karena aku memiliki keponakan yang baru. Oleh sebab senang sesaat Abu Lahab itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat siksaannya di api neraka. Subhanallah. Apalagi kita ini Abu Lahab kagak beriman sama Nabi, bahkan musuhin Nabi, tapi senang dengan kelahiran Nabi, di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apalagi kita beriman sama Nabi, betul tidak? Kita cinta sama Nabi, betul tidak? Kita senang dengan kelahiran Nabi, betul tidak? Maka insya Allah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Ibu kenal sama Nabi? Ibu kenal sama Nabi Muhammad? Hah? Kenal tidak? Gini dah, ibu kenal sama Presiden Jokowi? Jawab yang kompak. Ibu kenal sama Jokowi? Kenal tidak? Jokowi kenal gak sama ibu? Ya, begitupun Nabi. Ya, kita kenal sama Nabi, tapi pertanyaannya, Nabi kenal tidak sama kita? Bagaimana Nabi mau memberikan pertolongan kita di akhirat nanti jikalau Nabi tidak kenal dengan kita? Maka apa atau bagaimana cara kita agar bisa dikenali oleh Nabi? Jawabannya satu di antaranya, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebab satu kali kita baca salawat, Pak, kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat tersebut disampaikan kepada Nabi. Ketika sampai salawat tersebut ke Nabi, Nabi nanya, ini salawat dari siapa? Dari si Sarip. Sarip anaknya siapa? Anaknya Mang Endin. Mang Endin anaknya siapa? Anaknya Abah Uding. Abah Uding anaknya siapa? Anaknya Abah Iran. Abah Iran anaknya siapa? Anaknya Abah Salim. Abah Salim anaknya siapa? Anaknya Abah Jari. Terus tuh 7 turunan dikenalkan kita kepada Nabi. Jadi ketika kita membaca satu salawat kepada Nabi, maka orang tua kita, leluhur kita, secara tidak langsung kita juga dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Satu kali kita baca salawat, maka kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita dikenalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka inti daripada peringatan Maulid pada malam hari ini, satu, perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mau salawat apa aja silahkan. Ada salawat asygil, tahu ibu? Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghil li zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala wa sahbihi sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Ada lagi selawat busyra, bisa ibu? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana
ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا yaumil. Ini selawat busyra, artinya selawat kebahagiaan. Dulu salah satu putra daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan dalam mimpi tersebut beliau diijazahkan atau diberikan salawat yang dinamakan salawat busyra yang tadi kita baca. Apa keutamaannya? Pertama, barang siapa yang membaca salawat busyra, maka pada hari tersebut ia akan diberikan kesenangan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari ketidakbaikan. Yang kedua, siapa orang yang membaca salawat busyra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusan-urusannya pada hari tersebut. Dan siapa orang yang membaca salawat busyra, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melancarkan rezekinya pada hari tersebut. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau punya waktu baca salawat busyra. Maka dari itu saya dapat ijazah salawat busyra ini dari guru saya Al-Habib Abuya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang merupakan salah satu putra daripada Abuya yang bermimpi bertemu dengan Nabi dan diberikan salawat busyra. Dan beliau mengizinkan kepada saya untuk mengijazahkan secara umum kepada jamaah yang mau mengamalkan. Maka pada malam hari ini, malam yang mulia, kita baca salawat bagus, tapi dengan ijazah lebih bagus. Makanya pada malam hari ini saya ingin mengijazahkan salawat busyra kepada para jamaah sekalian, yang dikalau yang diijazahkan kepada saya bacanya 41 kali ba'da sholat subuh. Berapa ibu? 41 kali ba'da sholat subuh. Kayak tadi lafalnya. Apa keutamaannya? Banyak. Ini sekarang di TikTok juga viral tuh salawat busyra. Ya, diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan kita, dimudahkan urusan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Maka pada malam hari ini saya ijazahkan kepada hadirin semua. Alhamdulillah. Ajaztukum qabilna. Jadi kalau saya bilang ajaztukum, jawab qabilna. Bisa ibu? Ajaztukum qabilna. Alhamdulillah. Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'al wa talabatana wa min yaumina yaumil. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya, dengan peringatan maulid ini, perbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siap baca salawat Bapak? Siap baca salawat Ibu? Insya Allah. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Sebab saya juga tadi baru nyampe rumah jam 7:30 dari Gunung Sindur. Kemarin saya ke Jakarta, kemarinnya lagi saya ke Depok. Jadi nyampe Kemang ini baru tadi jam 7:30. Ya, masih capek. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Jadi suara agak habis. Ya, masuk angin dikit. Soalnya di jalan pakai motor saya ke Depok, ke Jakarta, masuk angin. Ya, jadi pikiran kepala agak pusing. Mudah-mudahan berkat hadir kita pada malam hari ini, saya dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.